Halo Philip, selamat pagi menuju siang. Pagi, Pak. Bisa dengar suara saya? Philip? Bisa, Pak. Saya jelas ya? Oke, kita akan lanjutkan yang materi minggu lalu. Ya, saya share dulu layarnya. Oke, nampak jelas layar saya di sana? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, yang minggu lalu kita mengenai topik yaitu percabangan, ya, percabangan punya. Kemudian di dalam percabangan ini kita sudah bahas bagian if, oke. Termasuk ada dua cabang, yaitu ada else-nya. Kemudian lebih dari dua cabang, yaitu memakai else if, oke. Nah, seperti yang di terakhir kali yang saya berikan itu mengenai kalau misalnya cabangnya terlalu banyak, misalnya contohnya kalau kita buat misalnya contoh menentukan nama bulan. Kalau misalnya kita masukkan 1 berarti Januari, masukkan 2 misalnya Februari, ya, masukkan 3 misalnya Maret dan seterusnya. Nah, itu kalau di dalam if berarti penulisan if-nya itu sangat panjang. Nah, di dalam percabangan, di dalam Pascal itu ada dua model. Yang pertama itu ada if, else if, ya. Yang kedua yaitu dengan cara memakai case. Jadi di sini kalau misalnya percabangan yang kita mau yang terlalu banyak itu cabangnya, ya, seperti kayak menentukan nama bulan, maka itu lebih bagus cocoknya pakai case, memakai case ya. Walaupun nanti di dalam case ini ada keterbatasan, oke, di dalam case ada keterbatasan dibandingkan dengan if. Walaupun lebih banyak orang memakai if, tapi kadang-kadang soal bisa memakai case. Nah, kita lihat di dalam case ini penulisannya ini di sini kalau sering kita bilang namanya case of, ya. Cara penulisannya kurang lebih seperti ini, ada case-nya, kemudian apa ekspresinya. Oke. Lalu masuk ke bagian of, lalu di bawahnya ini bagian-bagiannya, ya. Kalau misalnya nilai pertama, apa yang mau dikerjakan? Jadi ibaratnya sama aja. If, kemudian kondisinya, then, ya. Kalau benar misalnya apa yang mau dikerjain. Else if, ya, masuk lagi kondisi kedua. Oke, then, maka bagian kedua kalau misalnya kondisi kedua yang benar. Oke, dan seterusnya. Nah, jadi di dalam case ini juga tidak terlalu jauh berbeda, cuman di sini ada nanti yang pakai begin, ada yang pakai end, ya. Kalau sudah dibaca ini, maka ini sudah dibilang bahwasannya begin end itu seharusnya lebih bagus dipakai. Oke. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kita lihat contohnya ini. Jadi di dalam ekspresi ini yang dimasukkan itu adalah variabelnya, ya. Dia bukan lagi memasukkan nilainya, tapi variabelnya. Nah, di sini bisa juga dalam bentuk kita masukkan dalam bentuk abjad, bisa juga dalam bentuk angka. Oke. Contoh misalnya, ya, supaya lebih gampang saya buatkan aja dalam prakteknya ini, ya. Di sini misalnya saya masukkan ini sebuah nilai misalnya. Oke. Kita anggap nama variabelnya adalah nilai, kemudian saya deklarasi aja dengan tipe data integer. Kemudian di sini saya misalnya menulis yang seperti kayak minggu lalu, suruh kita masukkan sebuah nilai, ya. Misalnya di sini input sebuah nilai, oke. Kemudian di sini saya ambil nilainya, ya. Saya baca apa yang dimasukkan, kemudian disimpan ke dalam variabel nilai, oke. Kemudian di sini saya uji yaitu dengan memakai case, ya. Kemudian di sini yaitu variabelnya yang kita ambil, oke. Jadi di sini nilai variabelnya atau variabelnya yang diuji, ya. Jadi nilainya berapa nanti kita tuliskan di bawah. Setelah itu di sini ada of, oke. Lalu di sini kita masukkan. Seandainya kalau misalnya saya masukkan lebih kecil dari 0, misalnya, ya, lebih kecil dari 0, oke. Lebih kecil dari 0. Kita lihat dulu bisa nggak seperti ini, oke.
Nah, kalau lebih kecil dari 0, maka suruh dia cetak bilangan ganjil, misalnya. Ya, di sini saya pakai seperti ini dulu, ya, bilangan ganjil. Oke, saya tes dulu compile, apakah ada masalah? Ternyata ada masalah. Oke, masalahnya di sini yaitu bahwasanya error constant and case type do not match. Oke, kemudian ada di sini duplicate case label. Oke, kemudian apalagi di sini constant expressionnya expected. Jadi di sini banyak masalah ya kalau dilihat ya. Oke, di sini. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bandingkan di sini ya, ada titik komanya. Oke, titik komanya kelupaan di sini. Oke, saya coba compile sekali lagi. Masih sama. Masih ada dua masalah. Masalah pertama di baris ke-9. Ya, baris ke-9. Masalahnya di sini. Nah, seperti yang pernah saya tadi bilang, bahwasanya di sini ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan di dalam case seandainya kita kalau mau membuat itu lebih kecil, lebih besar dan segala macam. Jadi itu agak susah. Oke. Jadi kalau di sini saya masukkan -1, maka seharusnya masalah ini nggak ada masalah lagi. Masih ada ya? Masalahnya masih apa nih? Oke. Coba saya cek dulu ya. Error constant case, oke, case nilai off. Oke. Di sini rasanya aman-aman ya. Oh, sorry. Pak, Yep. itu case-nya nilainya nggak ditutup kurung. Case nilai Nilainya gitu dong. tidak ditutup kurung. Nilai mana ya? Di case off itu nilainya, karakternya. Maksudnya oh yang di sini? Seharusnya di sini? Seperti ini maksudnya? Ya. Oke, coba saya compile dulu ya. Ini tadi saya juga terlanjur saya pakai oke, tidak bisa ya. Nah, di sini kalau saya coba tes dulu ya, lebih kecil dari 0. Seharusnya tadi bisa ya seharusnya ya. Mudah-mudahan bisa. Akan memakai seperti ini udah nggak bisa lagi kan? Nggak bisa lagi di sini katanya. Kalau di sini saya pakai tanda kutip-kutip nggak mungkin. Kalau pakai tanda kutip-kutip udah lain cerita. Nah, nggak bisa. Jadi di sini saya ingin mengambil mengecek kalau misalnya di bawah 0 saya bilang nilai negatif, ini nggak bisa. Ya, jadi kalau di sini saya pakai tanda seperti ini, payah juga, nggak mau dia. Oke, nah jadi di sini ada masalah keterbatasan, ya. Jadi kalau melihat contoh yang sudah pernah diberikan di dalam apanya, ini tidak pernah dijelaskan bahwasanya lebih kecil, lebih besar. Di sini operator pembanding kita nggak bisa masukkan ke dalam case. Ya, di sini ada keterbatasan seperti yang tadi saya bilang. Oke. Nah, jadi kalau untuk angka yang manual mungkin, ya itu gampang, kita masukkan aja. Ya, misalnya kita bilang mungkin, anggap aja saya masukkan -1 ya, supaya gampang aja. Jadi -2, -3-nya kita nggak usah bilang dulu. Kalau masukkan -1 udah ganjil itu. Oke. Kemudian di sini, kalau misalnya saya masukkan 0, maka di sini cetak, yaitu bilangan netral misalnya. Oke, kalau misalnya saya masukkan 1, maka dibilangnya cetak bilangan positif. Bilangan positif. Oke. Oke, saya compile lagi. Oke, ini nggak masalah, ya. Jadi kita lihat keterbatasannya di mana, lalu saya coba jalankan. Jadi sama, yaitu meminta input sebuah nilai. Setelah meminta input sebuah nilai, kita masukkan nilainya. Misalnya contoh saya masukkan 0, lalu saya enter, maka dibilangnya bilangan netral. Oke, hampir sama seperti kayak pelajaran di dalam punya ya, percabangan punya. Contoh di sini misalnya saya masukkan angka 1, ya bisa disebutkannya positif, aman. Oke. Contoh misalnya saya jalankan lagi, saya masukkan lagi misalnya -1, dia bisa bilang ganjil. Nah, di sini kalau misalnya saya masukkan lagi -3 misalnya, nggak ada lagi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang yang lain, di sini masih bisa kita masukkan else. Oke. Else seharusnya sih ada di sini ada else, seharusnya ya. Di sini nampaknya tidak ada sama sekali.
Seharusnya di sini di bawahnya masih ada else. Oke, nampaknya tidak ada. Tidak diberikannya ya. Seharusnya itu ada else-nya. Oke, coba kita tes dulu else. Saya buat aja dulu seperti ini. Tak ada bilangan. Oke. Saya tes compile. Oh, nggak bisa ya. Else-nya nggak bisa ya. SPT identifier right. Oke. Di sini seharusnya else. Oke, saya coba compile lagi. Oke, berarti titik 2-nya nggak ada ya. Coba kita tes ya. Nah, jadi di sini misalnya saya masukkan 50, tak ada bilangan. Oke. Jadi kalau misalnya saya jalankan lagi, saya masukkan lagi mungkin bilangan lain, misalnya minus 100, tak ada bilangan. Nah, di sini maksudnya kalau tidak ada yang di dalam kategori yang kita tentukan di sini, maka semuanya itu akan dilempar ke dalam else. Oke. Philip, sampai sini jelas dulu kira-kira, atau ada mau tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Jelas, Pak. Jelas ya? Jadi cara penggunaannya kurang lebih sudah tahu ya? Ya. Oke. Nah, jadi di sini sudah tadi saya jelasin, jadi ada Pak, sebelumnya, Yep. maaf, Pak. Itu di case karakter of tuh yang nilainya -1 itu nggak dipakai tanda kutip 2 gitu. Harus langsung angka gitu aja. Kalau khusus untuk angka, itu tidak boleh pakai tanda kutip. Kalau memakai tanda kutip, itu berarti lebih dikhususkan ke dalam karakter. Jadi kalau misalnya dalam bentuk karakter, dalam bentuk abjad, maka kita akan memakai tanda kutip. Kalau memakai angka, itu tidak boleh memakai tanda kutip. Contohnya seperti ini, kalau ada jangkauan nilainya, dia juga tidak boleh memakai tanda kutip. Ya, jadi kalau ada itu kalau sudah dipakai tanda kutip seperti ini yang kamu lihat di dalam contoh ini adalah abjad, adalah karakter. Jadi ini sudah bukan lagi angka, tapi ini sudah abjad. Jadi kalau di luar dari angka itu harus memakai tanda kutip. Kalau apalagi kalau misalnya campuran angka dengan huruf atau huruf dengan angka atau mungkin huruf angka huruf gitu, pokoknya tidak murni dengan angka, maka itu harus memakai tanda kutip. Paham kira-kira, Philip? Ya. Oke. Nah, jadi ada lagi kira-kira pertanyaan lain? Udah, itu aja. Ada ya? Nah, sesuai dengan seperti yang pernah kita jelaskan juga di dalam di dalam percabangan yang minggu lalu, di sini boleh begin end-nya boleh saya hilangkan dengan catatan kalau hanya satu baris perintahnya. Kalau perintahnya lebih dari satu baris, maka alangkah bagusnya kita memakai di sini ada namanya begin, ya, ada namanya begin, dan di sini nanti penutupnya harus ada end titik koma. Itu lebih bagus. Ya, kalau misalnya lebih dari satu perintah, misalnya bilangan ganjil, sudah, lalu saya buat lagi bilangan di bawah 0 mungkin, oke, misalnya seperti ini. Ya, jadi ada dua ekspresi yang dijalankan atau dua statement dijalankan, ya, maka ini sudah harus memakai begin. Kalau hanya satu aja nggak masalah, boleh diabaikan. Oke, coba kita compile, ya, tidak ada masalah, aman. Lalu di sini saya jalankan. Oke, saya coba masukkan -1. Nah, jadi di sini ada dua pernyataan bisa dijalankan. Oke, saya coba jalankan lagi, saya masukkan bilangan lain, misalnya 0. Ya, maka hanya satu. Jadi sesuai dengan yang sudah pernah kita pelajari, kalau lebih dari satu pernyataan, maka wajib memakai begin, wajib memakai end. Oke. Sedangkan kalau misalnya hanya satu, begin sama end boleh diabaikan, boleh juga dipakai. Ya. Jadi kalau di sini mungkin di sini dalam yang saya berikan itu pada halaman 23 yang minggu lalu saya berikan itu, ya, itu mungkin dibilangnya lebih baiknya dipakai, ya. Tapi dalam soal kadang-kadang mereka bisa buat seperti ini. Jadi itu artinya hanya satu pernyataan. Oke.
Nah, jadi di sini bukunya ini saya cek ini tidak lengkap, ini seharusnya di bawahnya ada S untuk yang lain. Ya, misalnya contoh ini angkanya. Bagaimana kalau saya masukkan di bawah 0, di atas 100? Seharusnya dia bisa menolak permintaan itu. Ya, jadi ini bisa kita tambahkan else. Nah, di bagian else ini juga kalau misalnya ada lebih dari satu pernyataan, ya kita bisa memasukkan juga begin. Misalnya contoh, saya mau lebih dari satu pernyataan. Maka di sini kita boleh memakai begin sama n titik koma. Bedakan n titik koma yang di bawah ini, ya, bedakan n titik koma yang di bawah ini dengan n titik koma ini, beda. N titik koma ini hanya untuk bagian dari di sini. Oke, N titik koma ini untuk bagian di sini. Ya, sedangkan kalau N titik koma yang paling terakhir itu adalah untuk penutup case-nya. Oke, jadi kalau ini misalnya mungkin saya tambahkan lagi, oke. Harap dicoba lagi mungkin ya, saya tulis begini. Ya, lalu saya compile. Oke, nggak ada masalah. Kemudian saya jalankan. Lalu saya masukkan sembarangan nilai, misalnya 5. Maka di sini nampak bisa 2 perintah langsung dijalankan. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya lebih dari satu pernyataan pakai begin sama n, cuman bedakan di sini n titik koma ini untuk yang paling terakhir, ya. Sedangkan n titik koma ini untuk yang bagian case. Oke, sampai sini jelas kira-kira? Jelas. Jelas ya. Nah, enaknya seperti yang sebelumnya di dalam case itu bisa memakai nilai jangkauannya, ya. Kalau kita mungkin di dalam if kita mau nggak mau harus memakai perintah seperti ini, yaitu dengan menggabungkan dengan namanya and, ya. Contohnya seperti ini. Oke, ini kalau jangkauannya. Jadi penulisannya lebih panjang. Oke. Nah, kalau keunggulan di dalam if, enaknya itu bisa kita terapkan operator pembanding. Ya, sedangkan di dalam case kekurangannya itu kita nggak bisa terapkan operator pembanding. Ya, di sini harus menghasilkan nilai ordinal katanya ya. Jadi di sini udah jelas nggak boleh nilai ibaratnya lebih besar lebih kecil nggak boleh. Oke. Nah, jadi enaknya di dalam case ini kita boleh memakai jangkauan sebuah nilai. Cukup kita hanya masukkan nilai awal dan cukup kita masukkan nilai akhir. Di mana itu pembatasnya itu kita lambangkan dengan titik 2. Titik-titik ya. Jadi artinya titik-titik ini artinya sampai. Contoh misalnya saya batasin ya. Misalnya minus 50 sampai minus 1. Maka saya bilang ganjil. Ya, 0 ya tetap 0. Kemudian 1 mungkin di sini saya sampai ya mungkin 100 ya. Jadi saya bilang positif. Di luar dari itu saya bilang tidak ada bilangannya. Harap dicoba lagi ya. Jadi kalau ini jadi memakai seperti ini enak. Jadi enaknya kalau kita di dalam case itu enaknya kita bisa memakai jangkauan nilai. Contoh di sini saya jalankan ya. Saya masukkan mungkin minus 49 masih bisa. Oke, lalu saya masukkan mungkin minus 50 juga masih bisa. Ya, masih bisa. Bilangan ganjil di bawah 0. Oke, tapi kalau setelah saya masukkan nilainya di luar dari jangkauannya, maka ceritanya itu akan dia lempar ke bagian else karena tidak ada lagi bagian yang lain. Contoh misalnya saya masukkan minus 51. Maka sudah dibilang tidak ada bilangan, harap dicoba lagi. Begitu juga untuk yang nilai yang positif ya. Contohnya saya masukkan nilai positif punya, misalnya saya masukkan aja langsung aja 99, maka bisa dibilangnya bilang positif. Tapi kalau sudah saya masukkan di luar dari jangkauan ini, maka dia akan dilempar ke bagian else. Oke. Jadi masing-masing ada kekurangan dan kelebihan, cuman di dalam soal kadang-kadang mereka bisa memakai case ya. Sedangkan kadang-kadang juga memakai if. Jadi lebih leluas sih memakai if lebih enak, ya. Tapi kalau mau penulisan singkat untuk yang jangkauannya banyak, ya pakai case lebih enak. Oke. Nah sampai sini jelas kira-kira, Philip? Sebelum kita lanjut ke yang lain, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Nah, jadi case ini berarti saya anggap sudah selesai, termasuk di dalam
percabangan, yaitu bagian if, ya. Sedangkan percabangan di dalam percabangan itu nanti akan saya ambil setelah kita selesaikan bagian perulangan, ya. Jadi misalnya untuk perulangan di dalam perulangan. Oke, ini hanya dicoba diperbanyak saja. Oke. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke dalam perulangan, ya, di sini sudah dibilang bahwasanya Anda harus menguasai dulu. Oke, setidaknya sudah sedikit sudah boleh. Tapi sebelum saya lanjut ke dalam perulangan, ada satu soal yang harus saya kasih. Saya ingin melihat Philip bisa mampu sebatas sampai mana. Oke, soal sudah saya siapkan seperti ini. Jadi Philip bisa dilihat, nampak layarnya kira-kira? Nampak ya? Bisa terbaca? Bisa terbaca? Suaranya Philip matikan suaranya, jadi nggak terdengar suaranya. Speaker Philip masih dalam kemana? Bisa ya? Oke. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa yang harus kita masukkan ke dalam P dan ke dalam Q supaya hasilnya nilai terakhirnya adalah false? Jadi ini sudah saya siapkan, ya, tapi saya belum isi apapun. Oke. Saya belum isi apapun di sini. Oke. Nah, sewaktu nanti kita jalankan, hasil nanti akhirnya sesuai dari soal di sini, bahwasanya itu hasilnya harus dapat false. Apa yang harus kita isikan ke dalam P? Dan apa yang harus kita isikan ke dalam Q? Bisa kira-kira, Philip? Saya coba dulu ya, Pak. Boleh, ditulis-tulis dulu, nggak masalah. Ya, bagaimana? Itu maksudnya P-nya dikasih masuk not or not gitu ya, Pak? P sesuai dengan di sini, P sama Q ini variabelnya sudah ditentukan, tipe datanya hanya boolean. Kira-kira masih ingat tipe data boolean itu hanya boleh diisi apa-apa aja? Siap. Ya, jadi ini proses ini perintahnya yang dijalankan, ya. Jadi ini yang dijalankan. Jadi di dalam soal mungkin ini tidak ditulis lengkap, dia hanya ke soal hanya kasih seperti ini. Lalu ditanya, P-nya berapa, P apa mau diisi, Q mau diisi, supaya hasilnya nilai false. Berarti kalau kita lihat soal seperti ini, kita sudah tahu P sama Q itu hanya variabelnya adalah dari bagian boolean, tipe datanya. Jadi boolean sudah tahu apa yang mau diisi di sini dan apa yang mau diisi di sini. Cuma kita mau nilainya terakhir adalah false. Jadi setelah nanti kita masukkan P dan Q, maka ini prosedur akan dilakukan. Ya, P-nya apa, Q-nya apa, lalu jalankan, jalan, sehingga terakhirnya pas nggak dapatnya false. Oke, coba lagi, Philip. Sih, P-nya true, Q-nya false, Pak. P-nya true, Q-nya false. false ya. Maka nilai terakhir false gitu ya. Oke, kita akan menguji secara langsung dari komputernya langsung ya. P-nya tadi true, Q-nya itu false ya. Oke, kita lihat, saya compile-kan. Oke, nggak ada masalah. Lalu kita jalankan. Kita akan melihat apa hasil dia. Ternyata jawabannya adalah true. Philip masih berada di posisi salah. Oke. Sih, Pak, saya bingung di not P and not Q itu, Pak. Not P and not Q di sini. Oke. Nah, nggak masalah. Biar saya sambil dijelasin ya. Di sini yang harus kita ngerti adalah mana yang duluan dikerjakan, mana yang terakhir dikerjakan. Artinya urutan-urutannya. Kalau urutannya kita tidak ngerti, maka ini pun pasti akan pusing. Ya. Jadi yang di sini yang harus kita masukkan, yang harus kita perhatiin adalah yang ada di dalam kurung.
Ingat posisi di dalam matematika kita sudah pernah dipelajarin, derajat-derajat lambang itu ada artinya, misalnya dalam kurung itu duluan dikerjain, kemudian baru pangkat berikutnya, baru lagi kari, ya, baru lagi terakhir itu tambah kurang. Nah, di sini untuk or, and, sama not ini, ya, ini tidak ada masalah mana yang duluan dikerjain, tapi harus kita perhatikan adalah dalam kurungnya. Makanya pasti yang duluan pertama dikerjain adalah yang ini dulu, ya, sama yang ini dulu. Oke, setelah ini dapat, barulah ini bisa dikerjain. Oke, sampai kemari. Nah, setelah ini sudah dapat dikerjain, barulah, oke, ini dilanjutkan. Oke, sudah dapat sebuah nilai, barulah diselesaikan semuanya. Ya, nah, bagaimana caranya? Nggak masalah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi di sini, oke, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini kita masukkan ini kalau P-nya true, oke, P-nya true berarti di sini P true, ya. Sesuai dengan yang kita ingat, kalau memakai OR, ya, operator logika kalau OR, kalau sudah ada satu true, maka yang lain sudah pasti true. Tidak lagi peduli kita di sini mau false, mau true, nggak mau peduli lagi. Masih ingat kan kira-kira kapan OR itu menghasilkan true, kapan itu AND menghasilkan true? Masih ya? Maka di sini kalau P sudah true, maka di sini sudah pasti true semua. Gak usah lagi melihat yang lain. Di sini pasti sudah true. Ya. Lalu di sini ada AND. Nah, sesuai dengan di sini, Philip bilang ini satu true, satu false. AND kapan menghasilkan true kira-kira? Dua-duanya true. Dua-duanya true ya. Nah, di sini ada satu false. Ya, ada satu true. Kalau true dinotkan, berarti jadi false. Sudah pasti ini hasilnya, gak usah lagi cek. Ini sudah pasti hasilnya sudah pasti false. Oke. Nah, jadi caranya sangat gampang. Nah, untuk sampai di sini ya, untuk sampai di sini maka ini boleh kita anggap buka kurung tutup kurungnya ini sudah boleh kita hilangkan. Ya, ini sudah boleh dihilangkan. Karena ini susah dibaca, maka kita pakai spasi. Ya. Nah, lalu berikutnya lagi di sini ada or. Kalau kita bilang di sini not true, berarti sudah pasti False. false. False kapan untuk yang or? Kapan menghasilkan false? Dua-duanya false. Dua-duanya false. Maka di sini sudah lagi gak usah lagi dicek lagi karena dia sudah or, maka sini sudah pasti hasilnya adalah false. Oke. Lalu di sini kita sampai kemari ya, sampai kemari di sini. Oke. Di sini bahwasanya P ini karena di sini ada OR ya, berarti sama juga prosedurnya. Kalau sudah ada satu yang true, maka ini sudah pasti jawabannya sudah true. Gak usah lagi diuji apapun. Oke. Nah, di sini not berarti not false, berarti di sini sudah pasti jawabannya jadi true. True, salah satu true udahlah. Sebenarnya sih gak usah diuji sampai mengecek di sini karena kita lihat aja terakhir sudah OR. Berarti kalau sudah OR, nampak di sini ada true, gak usah lagi kita cek lagi di sini, maka sudah pasti jawabannya pasti true. Maka ini tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana kita menjalannya? Memang ini mau tidak mau kita harus mengujinya. Tapi yang paling pasti di sini supaya katanya dapat false, maka di sini seharusnya adalah true. Ya, di sini harusnya true supaya jadi false, di sini juga hasilnya false. Artinya di sini harus dua-dua nilainya false hasilnya. Berarti kesimpulannya kita hanya mengecek di sini saja. Betul? Ini prosedurnya nggak usah lagi diuji dulu kan? Yang pasti kalau ini belakangnya bisa dapat false, maka ini tinggal kita ujikan. Oke? Apa yang harus kita isikan ini supaya P-nya bisa P sama P or not Q hasilnya bisa false. Itu aja dulu. Sudah pasti P adalah false ya? Betul? Karena P-nya tidak dinotkan. Betul, Philip kira-kira? Ya. Ya.
Lalu di sini supaya dapat false, berarti Q-nya harus true. Berarti di sini jadi true. Oke. Nah, dari sini kita udah dapat nilai. Kita gak usah melihat yang ini semua. Kurang yakin, kita bisa mencobanya. Ya. Jadi di belakang ini P false. Or not Q, berarti di false kan. Berarti di sini sudah pasti false. Posisi di sini sudah aman. Ini hanya pengujian saja. Ya, kita akan cobain. Oke. P di sini false sudah pasti. Jadi di sini kita lihat aja di sini sama dengan di sini. Sama kan? Maka di sini gak usah lagi menguji apapun, ini sudah pasti false. Walaupun di not kan, yuk Pak, kalau setelah di not kan jadi true, belakangnya masih ada not lagi. Ya, jadi gak usah peduli dulu. Kemudian di sini not P berarti sudah pasti false. Not true ya, berarti di sini ya true ya. Di sini kemudian not Q berarti jadi false. Ingat prinsip N. Satu aja sudah ada false, maka gak usah lagi dicek apapun. Jadi di sini sudah pasti false. Maka ini sudah pasti jawabannya sudah pasti false. Ya. Lalu ini dibuang tanda ceknya ya. Ini supaya gampang saya buangi supaya tidak terlalu pusing. Oke. Ini juga sama saya buangi ya. Lalu ini salah satu true, memang salah ini dapat true memang. Oke. Ada satu true aja berarti sudah pasti ini jawabannya true. Tapi karena menjumpai di sini depannya ada not, maka sudah pasti ini jawabannya jadi false. Ya, di sini juga ada false, false sama os memakai or, maka hasilnya sudah pasti false. Oke, jadi di sini coba kita tes false sama true. Ya, artinya ini dibalikkan aja. False sama true. Oke, kita compile. Oke, aman, nggak masalah. Kita jalankan, maka hasilnya harusnya false. Oke, dapat jawabannya. Oke, nggak masalah, Philip. Ya, mungkin di sini inilah salah satu soal saya ambil dari bagian Olimpiade punya. Udah, jadi menemui kayak gini pusing, ya. Jadi di sini saya hanya mengulang kembali materi kita yang di awal-awal kalau nggak salah pertemuan kedua ya kalau nggak salah. Oke, jadi di sini prinsipnya ini kadang-kadang soal itu tidak perlu kita uji semuanya, yang penting kita memahami. Oke, jadi ini cukup hanya dari sini aja kita sudah dapat jawaban. Yang depan ini hanya embel-embel saja. Oke. Oke, Philip, jelas kira-kira sebelum kita lanjutkan lagi ke yang materi baru? Atau ada yang bertanya dulu? Kira-kira ada pertanyaan? Masih Pak, sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Oke, yang ini oke. Kemudian ini saya tutupkan. Ya, saya lanjut ke bagian di bawahnya saja ya. Bahwa nanti ini susah, saya buat aja yang baru ya, supaya gampang. Kemudian seperti biasa, ini hanya ibaratnya apa namanya? Hanya di dalam Pascal kita di sini saja ya. Lalu seperti biasa selalu ada uses chat, kok uses lagi? Share screen. Oke, kemudian di sini tinggal bersihkan layar apa? Bisa saja. Oke. Lalu saya simpan aja ini. Latihan 5. Poin pertama. Oke. Sekarang bagian ini sudah selesai ya. Nanti pelan-pelan kita bisa mengujinya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian perulangan. Namanya saja perulangan, kata dasarnya adalah ulang. Artinya ada perintah yang akan diulang terus. Oke. Contohnya seperti begini. Kalau saya ingin mencetak kalimat selamat belajar,
sebanyak 10 kali. Ya, saya ingin mencetak sebuah kalimat, ya, yaitu kalimatnya tadi adalah selamat belajar. Oke, sebanyak 10 kali. Maka saya harus mengcopy paste ini sebanyak 10 kali juga. Oke, seperti ini. Kemudian saya paste, ya, shift insert aja ya. Berarti di sini juga sama. Shift insert saya di mana ya? Oh ya, di sini ya. Shift insert, oke. Kemudian juga sama, shift insert. Kemudian di sini saya harus sampai 10 kali. Ya, lumayan. Saya membuat seperti ini aja, udah malas. Oke. Walaupun tinggal enak, hanya mungkin kalau karena ini saya pakai laptop, mungkin agak payah mengetik-ngetiknya, ya. Tapi kalau mungkin pakai keyboard lebih enak, tinggal tak selesai. Oke. Ini sudah 10 baris. Kalau ini saya jalankan, ya. Kalau lalu kita lihat, apakah betul 10 baris? 10 baris ya? Betul? Nah, perintah ini kalau saya tiba-tiba lagi gurunya stres misalnya. Gampang ya kamu buatnya ya. Kalau gitu 50 baris. Stres. Oke? Nah, 10 gampang, 50 udah setengah mati ya. Maka untuk ini ya, untuk yang seperti ini yang mengulang-ulang, kita sudah kewalahan. Oke, 5-10 kali gampang. 50 kali masih mungkin, udah tinggal udah. Tiba-tiba gurunya tambah stres lagi. 100 kali ya, dipangkat 2 katanya. Oke, lalu dikali 3, ya udah. Angkat kaki pulang lah kita kalau gitu. Oke. Maka untuk ini kita agak susah kita membuatnya seperti itu. Nah, bagaimana kita supaya suruh komputer ini mengulang-ulang aja? Ya, sebenarnya kalau kita melihat kegiatan sehari-hari itu semuanya, secara kita lihat yang bisa dikerjakan sama robot, ya, apalagi sekarang sudah zamannya zaman revolusi industri keempat, seharusnya guru ekonomi itu sudah menjelaskan. Saya nggak tahu Philip di IPA ada bagian ada bagian itu atau enggak. Oke, jadi kalau kita lihat yang selama ini, ya, kenapa itu mesin robot semuanya bisa bekerja, ya? Karena cara mereka bekerja itu hanya kalau dibilang diperhatikan itu ada polanya dan ada yang diulang-ulang. Contoh kita masuk ke jalan tol, itu yang dilakukan berulang-ulang. Ya, letakkan kartunya, kalau kartunya terdeteksi, ada saldonya, yaudah pintu palangnya dibuka. Oke, lalu dicatat semuanya. Udah masuk, jam berapa dia masuk dia. Oke, sampai ke ujung dia tempelkan lagi kartunya, oke, saldo langsung terpotong, ya, dia berhentinya di mana, oke, sesuai dengan sudah jenis mobilnya, ya, jadi otomatis dipotong saldonya, udah tinggal di apa lagi. Nah, mobil yang lain juga sama. Jadi kalau kita lihat itu cara kerjanya itu semuanya hanya dengan mengulang-ulang, ada polanya, oke. Nah, jadi artinya semua itu kalau yang namanya berulang-ulang dikerjakan, kita bisa menyuruh dia itu dipersingkat barisannya ini tanpa perlu kita mengetik segini banyak, ya. Nah, bagaimana caranya ini kita menyuruh dia ini supaya bisa bisa dipersingkat supaya kita hanya nulis sekali, ya, komputer bisa menulis sebanyak yang kita inginkan. Jadi tiba-tiba kalau saya mau 500 kali, udah tinggal saya setel aja angkanya. Oke. Maka di sini kita harus suruh dia mencetak berulang-ulang, berarti ada sesuatu yang suruh dia ingat. Sudah berapa kali dia cetak. Maka mau tidak mau kita harus memakai sebuah variabel. Oke. Contoh di sini misalnya saya pakai variabel misalnya hitung. Oke. Karena dia hitung, sudah pasti dia berhitung berapa kali dia mencetak, sudah pasti kita kasih dia tipe datanya integer. Ya. Nah, bagaimana cara kita suruh dia menghitung? Ya, berulang-ulang. Di dalam Pascal ini, perulangan ini ada 3. Oke, ada 3. Ada for, ada while, dan ada repeat. Kira-kira ini sudah dibaca semuanya, Philip? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, saya sih tidak duluan dari for. Saya akan lompat kemari dulu. Cara saya mungkin mengajar dari yang perulangan saya agak berbeda dengan yang lain. Ya, biasanya orang mengajar dari for dulu. Saya sih enggak lompat ke dalam while. Ya,
while sudah bisa, saya masuk ke repeat. Walaupun ini adalah materi terakhir di dalam perulangan. Repeat sudah bisa, baru balik ke for. Jadi cara saya agak lain. Kenapa? For itu memang paling gampang di dalam perulangan, paling gampang. Ya, sedangkan while dan repeat ya agak lebih susah dibandingkan for. Nah, repeat dengan while ya, repeat lebih parah lagi. Nanti kita bisa lihat di mana perbedaannya. Oke, kira-kira kalau hari ini nggak sanggup, kita bisa ambil minggu depan. Jadi di sini saya akan bahaskan dulu yang bagian while. Saya fokus ke dalam while. Ya, kenapa saya harus pakai while? Karena while ini perintahnya ini agak lebih dasar, lebih tahu kita bagaimana caranya. Jadi saya nggak bahaskan ke bagian for, langsung saya lompat dulu ke bagian while. Setelah while siap, saya akan masuk ke bagian repeat. Repeat sudah mengerti, sudah bisa tahu perbedaan, baru saya balik ke for. Nanti kita akan tahu di mana enaknya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat strukturnya, di sini ada while, lalu ada kondisinya. Jadi kondisi di sini sudah pasti seperti kayak ide dalam if. Ya. Jadi di sini bukan ekspresi, bukan seperti kayak case. Jadi di sini kondisi berarti ada benar atau salahnya nanti hasilnya. Baru apa yang mau dikerjakan. Nah, ini wajib dipakai. Wajib. Tidak ada kata tidak. Wajib dipakai. Oke. Jadi di sini nggak ada lagi bilang, loh nanti kalau hanya satu perintah aja nggak bisa. Oke. Jadi kita akan melihat di mana. Nah, di sini kita akan menyuruh dia menghitung. Ya. Sebelum dia menghitung, ya, sebelum disuruh dia mengerjakan perintah ini berulang-ulang, jadi contohnya seperti kayak gini. Sebelum dia menulis, ya, sebelum dia menulis, oke, hitungan dia itu sudah dihitung dari mulai nilai awal 1 atau dihitung dari mulai 0. Jadi kira-kira contoh gini, lebih mudah. Hah? 0 atau 1? Dari 0 ya? Oke. Maka di sini kita harus kasih nilai awalnya adalah sebesar 0. Oke? Karena belum mencetak, berarti masih kosong. Ibaratnya saya suruh Philip lari keliling lapangan sebanyak 10 keliling. Sebelum Philip lari keliling, pasti akan saya tanya, sudah berapa keliling? Maka Philip jawab, belum Pak. Berarti masih 0. Oke? Nah, lalu kita akan masuk ke dalam perintah, yaitu perulangan. Oke? Nah, bagaimana suruh dia itu supaya mengecek bahwasannya itu dia bisa mencetak terus-menerus? Berarti kita cek apakah sudah sampai 10. Oke, apakah sudah sampai 10? Nah, kalau sudah sampai 10 baru berhenti. Berarti di sini hanya kita mendeteksi saja apakah variabel hitung ini sudah di atas 10. Mungkin seperti itu. Betul? Jadi kalau ya, gimana? Boleh diulang. Oke, Jelaskan diulang. yang while. Oke, saya ulang lagi dari sampai sini. Sebelum saya menjelaskan, kira-kira ngerti arti bahasa Inggris dari while? Iya. Apa artinya? Saya pun nggak tahu. Ketika ya. Oke. Kalau saya artikan sih while itu selama. Bisa kira-kira kalau ada bahasa Inggris while itu selama? Bisa. Bisa ya? Oke. Jadi di sini cocoknya sih selama. Oke. Nah, jadi kalau ibaratnya saya suruh Philip lari keliling lapangan 10 keliling. Jadi kalau di ibaratnya memori Philip itu seperti komputer, maka saya akan start. Selama Philip itu kalau belum 10 keliling, maka Philip jangan berhenti. Ya, selama Philip kalau lari belum 10 keliling, jangan berhenti. Lari terus. Kan gitu. Berarti di sini kita pakai while, tadi pakai saya lebih besar, di sini saya pakai lebih kecil ya. Selama lebih kecil dari 10. Oke, saya pakai lebih kecil 10. Jadi selama Philip ini, kalau hitungannya ini jumlah larinya ini masih belum melewati 10, artinya masih di bawah 10, maka tetap kerjakan. Terus larilah. Jangan lupa di sini ada pakai begin, ya. Di bawahnya ini harus pakai n titik koma. Supaya tidak membingungkan, saya buat ini agak masuk ke dalam. Supaya tahu bagian ini adalah bagian dari
perintah while. Ya, bagiannya supaya nggak terlalu pusing. Nah, ini hati-hati kalau kita tidak mengerti, ya salah masukkan nanti dia terus mencetak terus saja, tak pernah berhenti-berhenti. Jadi kita harus mengerti kapan dia suruh dia henti. Nah, pertanyaannya gini. Setelah dia masuk dia cek, jadi di sini saya tanya, di sini nilai awal adalah 0, ya. Lalu di sini hitungnya adalah 0, betul? 0 apakah lebih kecil dari 10? Jawabannya betul atau salah? Betul ya? 0 lebih kecil dari 10, benar ya? Iya, oke. Berarti kan di sini cocok kan? Selama lebih kecil dari 10, kerjakan. Betul? Berarti kondisinya ini benar. Ya, kondisinya benar. Nah, apa yang mau disuruh dikerjakan? Maka suruh dia cetak. Setelah suruh dia cetak, oke, apa yang mau kita suruh dia kerjakan lagi? Ibaratnya Philip kalau sudah suruh, ibaratnya misalnya contoh waktu dulu mungkin dulu guru paling suka, oh Philip ini tukang ribut, tukang recok, beli buku 12 halaman, ya, tulis, saya tidak ribut lagi, paling suka guru seperti itu, ya. Philip nulis, oke, pasti Philip akan menulisnya, menghitungnya. Saya sudah tulis berapa kali, saya sudah tulis berapa lembar, saya sudah tulis berapa halaman, betul? Nah, kalau setelah menulis, Philip pasti akan menghitung. Maka di sini kita juga harus menyuruh dia mengupdate perhitungan dia. Ingat, di sini hanya untuk variabel hitung ini hanya untuk membantu dia tahu berapa kali. Maka di sini kita akan menyuruh dia menghitungnya, ambil nilai sebelumnya ditambahkan sebesar 1. Contoh saya suruh lari, Philip lari keliling lapangan, 10 keliling. Philip akan mulai lari. Pertama kali kan saya nanya, Philip sudah berapa keliling? Belum saya lari Pak. Oh berarti masih 0. Nah setelah Philip lari, udah balik lagi. Teng, sampai sini. Philip pasti akan, lalu saya tanya lagi, Philip kamu sudah lari berapa keliling? Oh ini saya baru 1 Pak. Dari mana bisa Philip bilang 1? Yaitu dari nilai sebelumnya ditambah 1 keliling yang tadi. Betul? Lalu saya, berarti belum 10 keliling, lari lagi Philip lari lagi, udah balik lagi kemari. Udah, lalu saya tanya, Philip sudah berapa keliling? Oh, tadi saya sudah 1, ini baru saya 1, berarti 2. Dari mana dapat 2? Yaitu dari sebelumnya ditambah 1. Paham ya, Philip ya? Nah, jadi kita juga sama di sini menyuruh dia seperti itu. Oke? Nah, lalu bagaimana kerjaan ini bisa bekerja? Selama ini hasilnya kalau masih benar, maka perintah ini akan terus diulang-ulang. Sampai kapan? Sampai ini salah. Sampai kondisinya salah. Oke? Nah, supaya lebih mengerti lagi, coba saya compile-kan dulu. Kita akan melihat hasilnya nanti. Apakah benar dia bisa 10? Paling lari 10, mungkin 10 baris atau 11 baris atau berapa kita akan lihat. Di mana nanti kita harus memperbaikinya. Oke, saya jalankan. Coba kita hitung ya. Di sini 3, di sini 6, di sini 9, 10. Pas 10? 10 ya? Ya, 10. 10 ya. Kenapa bisa 10? Begitu singkatnya. Mungkin Philip, Pak coba tes 20 Pak. Oke. Ya udah gampang, di sini aja saya ganti nilai akhirnya 20 ya. Oke, saya suruh dia compile lagi ya. Supaya dia ubah jadi bahasa mesin, lalu saya suruh jalankan. Ya udah saya duduk santai. Dia akan mencetak sebanyak 20 baris. Gampang kan? Mau 500 juga hanya ganti 20-nya jadi 500 saja kan? Hitung aja sendiri ini kalau benar ya. Coba kita hitung ya. 4, 8, 12, 16 tambah 4. 20 kan? Ya. Capek kalau hitungnya 1, 1, 2, 4, 6. Capek. Hitung aja kelipatan banyak-banyak. Oke? Nah, kenapa bisa ya? Coba kita pelan-pelan telusuri kodenya ini ya.
Jadi pertama kali ini seperti tadi saya sudah bilang, variabel ini hanya untuk supaya perhitungan ini, ya perulangan ini dia tahu berapa kali. Kalau kita tidak memakai variabel, dari mana dia tahu itu sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali? Betul? Mau tidak mau kita harus kasih dia sebuah variabel untuk membantu supaya dia bisa menghitung. Nah, sebelum dia mulai menghitung, maka pasti kita harus kasih nilai awal. Inilah disebut sebagai nilai awal. Oke. Nah, ini tenang aja, ini masih ingat ya, pakai komen masih tahu ya. Ya, jadi dijalankan pun saya hanya mengulangi, jadi dijalankan pun tidak akan masalah, itu hanya buat aja, jadi itu hanya sebuah penjelasan. Jadi enaknya kalau ada komen ini bisa kita tambahkan sebuah penjelasan. Ya, lalu di sini while hitung lebih kecil 20. Apa maksudnya? Tadi sudah saya bilang while di sini adanya selama. Ya, selama apa? Jadi ibaratnya selama Philip kalau larinya belum 10 keliling, maka teruslah berlari. Kan gitu. Oke, supaya gampang di sini saya buat 10 aja. Ya. Nah, di sini akan mengecek. Jadi yang 10 ini artinya nilai akhir. Ya, di sini oke, bandingkan variabel terhadap nilai akhir. Jadi mau berapa banyak kita tulis saja di sini. Ini nilai akhirnya. Seperti kayak Philip kalau mungkin membuat sebuah kelipatan, pasti ada nilai awal, pasti ada nilai akhir. Betul? Nah, ini apa yang mau digapai ini maksudnya? Ini yaitu perintah, perintah yang diulang-ulang. Ini perintah yang diulang-ulang. Ya. Lalu ini apa? Ini nilai loncatan. Artinya kalau sudah sekali ya suruh dia hitung nilai loncatannya berapa? Ya 1. Oke? Atau ibaratnya di sini kita update ya nilai variabel. Oke, sebesar nilai loncatan. Jadi di dalam perulangan ini harus ada terpenuhi semuanya. Kalau ini tidak terpenuhi, maka perulangan ini tidak bisa dikerjakan. Contoh misalnya, Philip lari keliling lapangan 10 keliling. Berarti ada nilai awal. Sudah berapa keliling? Pasti ada. Lalu berapa keliling? Berarti ada nilai akhir, yaitu di sini. Kapan Philip terus berlari? Yaitu berarti ada kondisinya selama lebih kecil. Oke. Apa yang mau Philip kerjakan di dalam perulangan itu? Yaitu suruh Philip terus berlari-lari. Nah, setelah lari kalau sudah sampai ke titik awal lagi, apa yang harus kita suruh kerjakan lagi? Maka update variabelnya, update nilainya. Ya, supaya tahu. Jadi caranya setelah masuk kemari ya, dia memasukkan variabelnya ini sebesar 0 ya. Artinya nilai awalnya disetting sebesar 0, lalu dia mulai lakukan perulangan. Oke, nah ketemu while, berarti si Pascal sudah tahu saya akan mengulang-ulang. Apa yang mau diulang? Berarti perintah di bawah ini. Bagaimana cara saya mengulang? Lalu dia bandingkan. Yaitu selama lebih kecil dari nilai akhir. Nilai akhir di sini kita masukkan 10. Oh ya, tadi berarti awalnya adalah 0. Oke, jadi kalau di sini tanya nilai awalnya di sini berapa? Yaitu 0. Ya. 0 apakah lebih kecil dari 10? Seperti tadi Philip jawabannya, ya, benar. Berarti benar, ingat di sini, selama belum 10 keliling, berarti artinya kan belum terpenuhi. Ya, artinya masih ibaratnya belum 10 keliling. Sedangkan di sini selama kondisinya benar. Ya, maka apa yang mau dikerjakan? Oke, yaitu cetak ini. Maka komputer akan mencetak, Pascal ini akan mencetak. Setelah mencetak ngapain saya? Ya, berarti sudah selesai. Berarti tindakan pertama sudah selesai, maka update variabelnya, yaitu mengambil nilai awal ya ditambah sebesar 1. Jadi kalau di sini saya tanya setelah dia mencetak sekali ya, berapa variabel hitung di sini setelah dia kerjakan? Yaitu kalau di sini tanya hitungnya berapa?
yaitu 0. 0 ditambah 1, yaitu sebesar 1. Nah, ketemu N, tapi karena ini masih kondisi benar, dia balik lagi ke atas. Jadi dari sini langsung lompat ke atas. Belum berakhir. Ya, balik ke atas, di sini ditanya lagi, kalau sudah dicetak sekali, variabel hitung ini nilainya sudah berapa? Ingat, tadi di sini sudah diupdate nilai di dalam variabel. Berarti kalau di sini bukan 0 lagi, tapi di sini adalah sebesar 1. Ya, sebesar 1. 1 apakah masih lebih kecil dari 10? Ya atau tidak? Ya. Ya. Maka berarti dikerjakan atau tidak? Jangan. Dikerjakan. Ingat, selama kondisinya benar. Maka dikerjakan lagi. Apa yang dikerjakan? Cetak lagi dia, nulis lagi. Setelah nulis siap, ketemu di sini barisannya. Oh, update hitungannya. Di sini hitungnya berapa? 1 dan 1. 1 ya. Jadi dari awal tadi 1, di sini juga masih 1. 1 ditambah 1. Berarti sekarang hitungnya sudah berapa variabelnya? Sudah 2. Ingat, belum selesai karena masih kondisinya benar. Balik lagi ke atas. 2 apakah lebih kecil dari 10? Masih lebih kecil. Masih ya, masih benar. Terus lagi kerjakan ya. 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi kalau di sini sudah sampai 10, jadi kita bilang di sini sudah 9. Oke, kita anggap di sini sudah 9, anggap di sini 8 ya. 8, oke, masih lebih kecil dari 10 ya, cetak. Lalu di sini hitung sama dengan 8 ditambah 1. Berarti hitung sudah sama dengan 9, betul? Balik lagi ke atas, 9 lebih kecil dari 10, benar atau salah? Benar ya. Lalu cetak lagi. Sudah cetak, sudah diupdate lagi. 9 ditambah 1, berarti sekarang hitungnya sudah 10. Betul? Balik lagi ke atas, pertanyaannya, 10, apakah lebih kecil dari 10? Benar atau salah? Salah. Masih salah kan? Masih salah atau benar? 10 lebih kecil dari 10 ya. Salah, Pak. 10 lebih kecil dari 10, benar lah. Kan tidak ada sama dengan. Oh iya. Oke. Inilah logika kita. Kenapa saya bilang operator pembanding itu harus dinamakan operator logika. Tapi kalau di dalam buku mungkin dibilangnya apa namanya? Saya nggak tahu lagi. Oke. Jadi di sebelahnya operator pembanding ya. Jadi ahli dibandingkan. Jadi 10 masih lebih kecil dari 10. Kecuali di sini saya masukkan sama dengan. Bagaimana kalau saya masukkan sama dengan, Pak? Berapa baris? Nah, ini sudah masalah. Oke. Ini sudah masalah, kita lihat berapa baris ya. Kita hitung. Oke, kita hitung ya. 3, 6, 9, berapa ya? Di sini 3, di sini 6, di sini 9, 10, 11. Kok jadi 11 baris? Apa masalahnya? Jadi di sini masih benar. Berarti masih benar ya. Berarti tadi kalau 10 lebih kecil dari 10, jadi bingung saya. Oke, 10 lebih kecil dari 10, benar atau salah kira-kira? Supaya gampang ya. Coba tunggu dulu ya. Jadi saya ingat terbawa-bawa sama si Philip ini. 10 lebih kecil dari 10, benar atau salah? Benar. Salah ya. Oke, jadi kalau 10 lebih kecil dari sama dengan 10, benar atau salah? Benar. Ini benar ya, karena ada sama dengannya. Oke. Nah, jadi di sini, karena di sini 10 ya, jadi tadi kita update 9 ya, 9 di sini tambah 1, 10. 10 balik lagi ke atas. Apakah 10 lebih kecil dari 10? Jawabannya tidak, sudah pasti salah. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah dibilang, kalau ini file akan dikerjakan selama kondisinya benar. Ya, tadi saya salah juga terbawa. Oke. Jadi karena ini salah, maka kalau misalnya ini sudah
10 ya, lebih kecil dari 10 sudah dibilang salah, maka ini tidak lagi dikerjakan, langsung dilempar ke bawah. Oke, ke dalam L ini. Oh, habis berikutnya apa lagi? Berhentilah dia. Ya, jadi kalau di sini mungkin kita cetak mungkin selesai ya, misalnya. Oke. Maka nanti dia akan lompat ke bawah. Contoh, supaya lebih gampang, saya ubah nilai awalnya menjadi 9. 9 apakah masih lebih kecil dari 10? Iya, masih. Masih ya. Pertanyaannya berapa kali dia cetak selama belajar ini? 1. 1 ya. Kita coba. Oke, aman, nggak ada masalah. Kita jalankan. Hanya 1. Udah, langsung lompat dia ke bawah. Oke, jadi di sini 9 apakah lebih kecil dari 10? Ya, cetak sekali. Lalu diupdate 9 tambah 1 10. Karena tadi masih benar, dia harus balik lagi ke atas dulu. Sampai kondisi ini jadi salah. 10 apakah lebih kecil dari 10? Ternyata sudah salah. Maka dilempar ke bawah setelah N. Oke. Nah, bagaimana kalau di sini saya masukkan 10? Apa yang terjadi? Nggak ada, Pak. Error. Nggak ada ya? Ya dicetak, ya perulangannya ini ya sesuai dengan sudah dibilang, selama benar dia akan kerjakan. Kalau tidak ada, ya sudah salah maka dia dikerjakan. Artinya nilai awalnya ini kalau masih di bawah dari 10 ya dia kerjakan. Kalau nilai awalnya ini sudah di atas, ya udah tidak dikerjakan lagi. Jadi walaupun di sini 10 ke atas saya masukkan 11 masih dikerjakan nggak? Nggak lagi ya. Jadi itu tidak dikerjakan lagi. Pokoknya selama masih di bawah baru dikerjakan. Oke? Sampai sini kira-kira sudah jelas? Lalu Pak, kenapa tidak masukkan 1? Nah, ada pertanyaan. Nanti kita ada ketemu seperti ini. Ada orang yang alirannya seperti itu. Ya, ada yang alirannya seperti itu. Nah, contoh, dia masukkan ada 1. Kalau seperti ini, maka ini harus kita ganti. Harus lebih kecil sama dengan. Oke. Jadi, saya sih lebih suka saya pakai 0. Saya sendiri ya. Oke. Kenapa? Karena belum dikerjakan. Masa sudah dihitung nilai awalnya 1. Oke. Nah, mungkin ada yang lain. Yuh, kan dihitung dari awal 1 dong. Ya udah, nggak masalah. Berarti di sini operatornya ini kita harus pakai sama dengan. Oke. Contoh di sini kalau saya pakai sama dengan ya dihitung dari nilai 1 ya udah nggak apa-apa, tetap sama. Oke. Kita hitung apakah 10 baris. Jadi di sini 4 8 10. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita mulai dari nilai awalnya 1, maka di sini harus pakai sama dengan. Kenapa? Karena waktu dia 10, apakah lebih kecil sama dengan 10? Ya atau tidak? Ya. Ya, maka jawabannya ya, karena benar, maka ini dikerjakan. Sudah diupdate nilainya jadi 11. 11 apakah lebih kecil sama dengan 10? Sudah pasti? Salah. Ya, jadi maka ini dikerjakan langsung dilempar. Nah, ada yang memakai 0, jadi kalau pakai 0 hanya ini aja. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus perhatikan nilai awalnya, nilai akhirnya, ya, termasuk pembandingnya, oke, dan nilai loncatannya. Bagaimana di sini tambah 2, Pak? Berapa kali dia cetak? Dua kali 10 itu. Kita mulai dari nilai awal 0 ya. Kita anggap dari 0. Oke, nilai awalnya 0, lalu kita 5 ya. Oke, kita lihat ya. Jadi jawabannya sesuai yang Philip jawabkan. Oke, kenapa jadi 5? Karena nilai loncatannya sebesar 2. Oke, jadi ini juga harus kita perhatiin. Kapan dia 2, kapan dia 1, kita harus perhatiin. Jadi cek nilai awalnya, udah, nilai akhirnya, sekaligus pembandingnya. Jangan salah ini ya, ini jangan sampai salah. Bagaimana kalau saya salah tulis, Pak? Apa yang terjadi?
Nggak dikerjain. Tak dikerjain ya? Ini tak dikerjain. Oke, kita coba tes. Ya, kita coba tes. Tak dikerjain ya? Nah, masalahnya di sini. Bagaimana kalau di sini saya masukkan 11? Berapa kali dia cetak? Nggak itu, Pak. Nggak ada batasnya. Batasnya ada. Sebanyak jangkauan nilai terakhir dari integer. Oke, supaya gampang di sini saya pakai byte aja. Ya, saya pakai byte aja. Pakai integer lamaan, puluhan ribu. Bisa-bisa tertidur nanti kita. Oke, saya compile. Ya. Jadi setelah itu saya jalankan, dia akan terus cetak terus saja. Dihitung dari 11 kan, sampai berapa banyak itu. Nah, kalau seandainya dia memakai nilai yang sangat tinggi, maka kita ini menunggunya kewalahan. Maka inilah yang disebut sebagai perulangan yang tiada akhir. Artinya infinity loop gitu. Oke, artinya perulangan yang tidak berakhir. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara kita memberhentikannya? Kalau misalnya kita di dalam komputer, caranya yaitu kita harus pause break. Ya, biasanya kita memakai tombol kontrol tahan lalu menekan tombol pause. Dipaksa keluar. Jadi kontrol pause dia paksain keluar baru bisa di stopkan programnya. Jadi cara kerja kalau dibilang kalau misalnya Philip melihat cara kerja virus, maka cara kerja virus tidaklah jauh berbeda seperti kita pelajari. Kita di sini tidak mengajari cara membuat ya metodenya hampir sama. Oke. Nah, jadi di sini saya balikkan ke nilai awal 0 ya. Di sini lebih kecil ya. Supaya tidak terlalu bingung, kita biasakan aja dulu pakai integer. Oke, kita compilekan. Biar pas. Oke. Nah, sampai di sini karena waktu kita pun sudah melebihi 10 menit, saya anggap 10 menit kelebihan ini yaitu dari yang tadi Philip kerjain ya, memakan waktu menganggap menghitungnya seperti itu segala itu. Nah, sampai di sini kira-kira Philip ada yang mau ditanyakan yang kurang ngerti atau yang lain dari perulangan ini? Udah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Sudah nggak ada masalah lagi ya? Ada pertanyaan kira-kira? Mana tahu ada pertanyaan lain? Enggak. Nggak ada ya? Jadi sudah oke ya? Oke. Minggu depan kita masih tetap lanjut masih perulangan. Jadi hari ini nanti saya tidak memberikan materi selanjutnya. Jadi ini perulangan lanjut tidak saya berikan dulu ya. Jadi saya tidak mengirimkan materi. Paling saya kirimkan hanya tampilan ini ya sama screenshotnya, filenya itu saya kirimkan aja. Oke. Biar setidaknya nanti Philip bisa mengulang-ulang kembali. Jadi mengulangnya nanti bisa coba tes dari situs yang saya berikan. Mana tahu nanti di sana, cuma di sini nggak bisa kita masukkan nilai manual ya. Maksudnya nilainya dimasukkan secara otomatis gitu. Oke. Nah, saya rasa hanya sampai di sini aja topik kita. Oke. Kalau minggu depan kita tetap lanjut seperti biasa lagi kalau misalnya tidak ada halangan apapun ya.